Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang buku negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang Palestina. Kita membahas tentang bagaimana di halaman 47 ya, tentang bagaimana sebuah fakta yang harus diungkapkan. Ini tentang ujung akhir dari bagaimana pembahasan tentang negeri Palestina, bahwa posisi Amerika. Jadi kita harus pahami ini, fakta ini harus kita ungkapkan, bahwa Amerika Serikat ya benar-benar mengungguli seluruh negara dan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah adalah yang paling kuat. Jadi memang kita ketahui fakta itu. Negara lain ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman, juga bahkan negeri-negeri yang jauh, negara-negara yang jauh ya, itu tidak lebih kuat dari Amerika pengaruhnya di Timur Tengah, di Palestina. Negara-negara kuat lainnya belum mampu menggeser Amerika dari kedudukannya sebagai negara adidaya. Ini harus kita tahu. Saat ini negara adidaya memang Amerika. Makanya kita tidak boleh lepas perhatian kita sebagai seorang politisi, sebagai seorang yang memahami untuk urusan umat dengan syariat Islam ini, dari sepak terjang dan tingkah laku Amerika. Karena mau tidak mau Amerika saat ini adalah negara adidaya. Dan saat ini ya tentu permusuhan dia terhadap Islam itu sangat keras. Nah, termasuk kondisi di Timur Tengah ini. Nah, kedudukan Yahudi Israel ya di sini adalah anak asuh Amerika. Jadi kadang ada orang yang bilang Amerika itu dikuasai Yahudi, Amerika itu dikuasai oleh Israel. Apa maunya Israel, Amerika turut. Jadi sebenarnya yang berkuasa ini Yahudi. Tidak. Yang berkuasa menjadi negara adidaya ini bukan Israel tapi Amerika. Tapi Amerika itu menganak-emaskan Israel dan Yahudi itu gitu. Jadi tidak ada cerita kita katakan wah kalau gitu ini dunia dalam cengkraman Yahudi. Bukan, dalam cengkraman kapitalisme. Yahudi itu kecil saja sebenarnya. Tuh kalau kalian lihat di peta itu ya cuma itu aja negaranya, tidak gede, kecuali pengecutnya negeri-negeri kaum muslimin ya, pemimpin-pemimpin negara Islam, negara yang kemudian itu memimpin negeri kaum muslimin ya, mereka sebenarnya bisa kita kalahkan, dan mereka senantiasa ditolong oleh Amerika itu. Nah, jadi Yahudi ini anak asuh Amerika. Amerika mendukung mereka dengan berbagai persenjataan ya, dan mempersiapkan ya mereka dengan harta, bahkan dengan personil, termasuk dari kalangan ya, yang memiliki kepribadian ganda. Jadi bahkan didukungnya Yahudi itu, Israel itu di Timur Tengah dari orang-orang yang tadi nifak, berkepribadian ganda, pura-pura Islam
ya, pura-pura menjadi penolong agama Islam padahal menjadi penolong Yahudi. Ini kita bisa lihat kemarin, dieluk-elukan, dipuja-puja menjadi pemimpin yang dari masih kecil katanya sudah hafal Quran, ada di satu negeri, ya. Tapi pada saat yang sama dia bekerja sama dengan Yahudi. Ya, kemarin pada saat perang Rusia dan Ukraina, Yahudi datang ke negeri dia, ya kan? Ngapain dia? Tadi kerjasama malah. Padahal itu musuh. Dia apa? Munafik. Atau bahkan na'udzubillah kalau sampai jauh jatuh kepada kekufuran. Ya. Bisa jadi itu, khawatir kita. Kenapa? Karena pada saat itu dia bekerjasama dengan musuh Allah. Nah, posisi aparatur pemerintahan dan para penguasa Arab adalah sebagai loyalis bagi orang-orang kufur penjajah, baik bagi Eropa maupun Amerika. Nah, ternyata para pemimpin, para orang-orang, ya, penguasa Arab ini adalah yang tadi bersetia dengan orang-orang Amerika dan Eropa, negeri kufur. Masya Allah. Ini gara-gara ini, masalah ini menjadi harus kita ungkap. Mereka itu adalah pengkhianat umat. Kenapa? Karena mereka tadi loyal, setia kepada Amerika dan Eropa, tadi kepada orang kafir. Itu semua bukan berarti, ya, itu semua bukan berarti menyerah kepada Amerika dan menjadikan potensi kemampuan negeri-negeri kaum muslimin berada dalam genggamannya, terutama persoalan Palestina, bumi yang diberkahi lagi suci. Jadi tapi kita nggak boleh putus asa. Bukan berarti kita ini bagaimana, ya, menyerah. Bukan berarti juga negeri-negeri Arab itu juga menyerah, tidak. Negeri-negeri kaum muslimin menyerah, tidak. Tapi kita melihat saat ini, gitu loh, ya, masih memang dalam genggaman Amerika. Nah, kita tidak mau menyerah sebenarnya. Umat Islam di berbagai negeri tadi, ya, dari mulai di situ ada di Suria, di Yordania yang sekitarnya, ya, di Mesir, ya kan, di Saudi juga ada di situ, ya. Terus sampai ke bawah di Yaman, di Uni Emirat, di Bahrain, di sekitar itu semua, di Turki juga di atasnya tadi. Negeri-negeri itu negeri kaum muslimin. Umat Islam di situ juga banyak umat yang sadar. Cuma mungkin pemimpinnya masih loyal kepada orang kafir gitu. Nah, ini yang harusnya kita pahami. Jadi bukan berarti kita memusuhi saudara kita di negeri-negeri itu, tidak. Tapi pemimpinnya yang nggak beres. Paham nggak? Jadi kita juga nggak boleh membenci dengan kaum muslimin di Mesir, di Saudi, di Yordania, ya kan, di Lebanon, di situ dekat situ. Paham? Ya. Di Turki kita benci orang-orang itu, tidak. Tapi pemimpin mereka yang berkhianat kepada Islam, kepada Allah, na'udzubillah. Tapi mereka kan menjalani syariat. Apa? Kalau mereka itu tahu dengan bagaimana posisi Yahudi yang mencengkram bumi Palestina, harusnya mereka menyerukan betul-betul, mengangkat senjata, mengusir Yahudi dari Palestina itu. Nah, ini deh. Nah, bukan berarti pula bahwa Amerika itu tidak terkalahkan dan tidak dapat dihancurkan. Nah, ini juga harus dalam benak kita. Wah, kalau gitu Amerika hebat sekali sekarang. Perang Rusia dan Ukraina pun adalah juga bagian dari rekayasa dia misalnya. Perang Timur Tengah antara kekuatan Israel yang begitu luar biasa di situ adalah karena posisi Amerika. Jadi nggak bisa dihancurkan. Tidak. Amerika mudah dihancurkan, bisa dihancurkan. Justru orang-orang Amerika itu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak secara, ya, berperang, ya, tidak memiliki kekuatan untuk berperang secara berhadap-hadapan ataupun, ya, keberanian untuk itu, ya, walaupun
persenjataan mereka begitu banyak dan logistik mereka sangat canggih. Jadi mereka sebenarnya nggak berani perang menghadapi umat Islam. Nah itu dia. Walaupun persenjataan mereka sangat canggih, ya. Nah, saya mana nih ya? Bukti untuk hal ini adalah kegagalan mereka menyelamatkan diri dari kehancuran di Afghanistan dan Irak. Nah, ini dia. Buktinya di Irak, di Afghanistan, Amerika yang selama 20 tahun menguasai Afghanistan, ya, itu harus hengkang. Pergi dia. Nggak bisa menghancurkan itu. Sampai sekarang. Coba, bahkan dia pergi, kalah. Ini negeri kaum muslimin. Ya, nggak bisa itu. Kewibawaan mereka, ya, telah sirna pasca perang heroik di Fallujah, dan kehancuran sudah dan hancur sudah lingkaran perisai yang mereka miliki. Apabila kondisi Amerika seperti itu, maka bagaimana pula negara-negara yang lebih yang lebih rendah kedudukannya, seperti Inggris atau anak asuh Amerika seperti Yahudi. Jadi pada saat ada peperangan di Fallujah, ya, itu Amerika kalah. Terus sekarang misalnya di Irak itu, ya, itu kalah. Di Afghanistan juga mundur. Padahal tahun 20 tahun yang lalu, itu kan, Amerika bagaimana mencoba terus menghancurkan Afghanistan, nggak bisa. Ini bukti bahwa sebenarnya nggak berani mereka dengan kaum muslimin. Ini fakta yang harus kita tahu. Bagaimana kekuatan Amerika, dukungan orang-orang negeri-negeri pemimpin Arab yang sekitarnya, lalu pada saat yang sama sebenarnya kaum muslimin masih mau bergerak dan bisa mengalahkan Amerika. Kita nih harus tahu, ya, kalian nih. Jadi jangan berpikir bahwa itu nggak bisa dikalahkan. Ya, kita yang harus paham tentang ini. Nah, wahai kaum muslimin, ya, kalian memiliki peluang besar untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Coba tanya, nggak bisa nih ya. Ya. Dan mengembalikan setiap jengkal bumi Islam, ya. Jadi kitalah yang kemudian bagaimana? Kita yang berkesempatan, ya. Jadi bumi Islam yang telah dirampas mereka. Tidak hanya itu, bahkan kalian dapat menaklukkan negeri-negeri mereka, ya, dari menyebarluaskan kebaikan di seperempat bagian dunia, ya, sehingga kalian kembali, ya, sebagai mercusuar dunia dan sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi kitalah ini yang bisa menaklukkan mereka, insyaallah. Jadi kalian nih harus tahu nanti, ya, menjadi ibu, menjadi ummahat, menjadi yang melahirkan anak-anak kaum muslimin. Kalian harus kuat secara fisik. Nah, makanya fisiknya harus pun kuat secara pemikiran. Jadi nggak boleh lemah, nggak boleh letoy, nggak boleh apalagi misalnya. Kenapa? Karena kita yang melahirkan, kalian yang melahirkan generasi nanti. Betul. Salah satu kenapa pilihan kok bikin pondok putri, biar umat Islam mampu melahirkan nanti generasi yang kuat. Jadi nggak sembarangan. Makan, fisik, harus kuat, harus sehat, dijaga, tentu dengan kadarnya, ya, fisiknya. Kalian nggak makan di sini kena denda, nggak boleh, kecuali lagi puasa, ya.
fisik kuat. Begitu juga pemikiran, mental, pemahaman politik harus ngerti. Loh, kok mak-mak paham itu? Iya, jangan sembarangan. Ngerti tentang visi politik yang benar. Nggak sembarangan digunakan oleh apa? Orang-orang kafir, dukung sini, dukung sana. Padahal apa? Urusan yang nggak sesuai dengan Islam. Cuma sekedar dapat kerudung, cuma sekedar dapat pengajian, misal didatangi, langsung dukung misalnya. Yang begitu generasi. Melahirkan anak-anak yang apa? Yang lemah. Kalian misalnya tidak mengajarkan anaknya untuk kuat, mentalnya untuk sehat, nggak bisa. Jadi harus belajar itu. Kenapa? Karena kita yang nanti menghancurkan musuh Allah itu. Generasi kalian, generasi nanti anak-anak kalian bisa jadi gitu. Jauh amat ini. Kayaknya wah masih jauh. Enggak. Ya, dekat. Ya. Iya. Ya kan kemarin nggak ada ya teman kalian, nggak ada ini ya. Itu ya. Siapa? Yang di mana? Di Jawa Timur itu. Ya. Bisa ternyata mempersiapkan diri untuk kemudian cepat bisa dapat generasi yang lebih baik lagi nanti. Ya. Jadi itu. Sungguh dengan semua peluang yang kalian miliki itu, kuncinya adalah mendirikan kembali negara khilafah Rasyidah. Nah, ini kuncinya. Generasi kita lah nanti generasi yang menegakkan kembali negara khilafah Rasyidah. Gitu. Karena itu yang bisa menyelamatkan umat Islam. Ya. Negeri-negeri kaum muslimin adalah negeri yang bergelimang dengan harta dan prajurit. Ya. Dan lebih dari itu, negeri-negeri itu merupakan bumi yang bumi bagi ideologi agung, yaitu Islam nan agung, yang akan mampu menghidupkan seluruh umat serta menyelamatkan mereka dari kegelapan dan kehancuran, juga dari pasukan Amerika pada abad ke-21 ini. Kita yang akan menghancurkan mereka, insya Allah. Ya. Dengan apa? Dengan ideologi Islam. Ya, menegakkan kembali syariat Allah. Ya, harus kita pahami. Untuk apa? Menyelamatkan Palestina, menyelamatkan kota suci umat Islam. Dengan apa? Dengan ideologi yang benar. Lah kalau kita nggak belajar, nggak mau memahami, nggak belajar misalnya apa ilmu alatnya, penunjangnya. Ya, kalau belajar Quran, belajar hadis itu penunjang, ya kan? Memahami ideologi, memahami konstelasi politik. Ini. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah mau untuk mencoba memahami hal tadi, gimana ini? Padahal inilah masanya kita mengembalikan kejayaan umat Islam. Benar? Kita harus semangat terus. Gitu. Nanti kalian tuh akan menjadi yang menjadi saksi tadi kemenangan umat Islam. Ya. Kalian merupakan poros bagi putaran di dunia ini. Negeri-negeri kalian adalah arena tarik menarik dan persaingan di antara negara-negara kufur penjajah. Itu terjadi karena posisinya yang strategis dan kekayaannya yang berlimpah yang telah Allah jadikan sebagai nikmat bagi kalian. Apabila orang-orang kafir itu mengetahui begitu besarnya harta dan posisi kalian, maka mereka pasti berlomba-lomba untuk memperolehnya. Sementara itu kalian menutup mata kalian sendiri dari segala nikmat dan kekuatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi negeri kaum muslimin, itu ada peta di belakang. Silakan lihat di situ ya. Di situ mana negeri-negeri kaum muslimin? Waktu itu pernah ayah perintah suruh ya, cari negeri 50 negeri kaum muslimin, 52. Lihat di situ. Disitulah negeri yang sangat kaya dan berlimpah. Ya, harta benda yang Allah berikan kepada negeri tadi. Di Afrika. Afrika itu kering.
ya kan? Disebut dengan dunia hitam, benua hitam. Padahal luar biasa, banyak sekali ada intan, permata, berlian, batu-batu mulia, emas. Itu Afrika, tanah Afrika. Jadi kira itu. Jadi yang namanya berlian, permata itu seperti mengalir di sungai. Cuma diceruk aja tuh tanah di sungai, ada itu permata dan berlian itu. Itu betul itu. Itu nggak menjadi omong kosong. Kalau kita di sini keruk sungai yang ada lumpur, ya kan? Di sana banyak, tapi kita di sini dapat apa? Ada hutan, ada minyak bumi, masya Allah. Ada subur tanahnya. Oh, di sana mereka nggak subur. Di sini tancap aja itu dibuang. Kalau kata tongkat kayu itu jadi tanaman itu, jadi batang singkong cuma ditaruh gitu tumbuh singkong. Itu Allah berikan kepada semua negeri-negeri kaum muslimin kekayaan. Penduduk yang banyak yang juga bisa menjadi prajurit. Orang kafir, negeri-negeri kufur kering, nggak berkah mereka. Coba, Amerika itu tandus, itu sebagian besar tandus. Ya. Eropa, walaupun mungkin di sini disebut dengan benua biru misalnya, tapi apa? Nggak banyak, nggak ada tanaman, sulit tumbuh. Coba, walaupun katanya indah, bagus, enggak. Ini kekayaan kita. Kalau mereka tahu, mereka itu ngapain? Merampas tanah kita. Dan ini kekuatan kita. Harusnya kitalah yang kemudian menegakkan tadi. Ya. Bukankah kalian adalah kesatria penakluk dan menjadikan banyak umat lain meninggalkan agama mereka yang batil serta kebangsaan mereka yang rusak, lalu beralih menjadi umat yang satu yang dihimpun oleh Islam sekaligus digerakkan oleh Islam? Jadi kalau orang sudah masuk Islam, nggak ada cerita keluar lagi. Tapi ada beberapa orang yang murtad, nggak ada, dia nggak benar masuk Islamnya. Kalau sudah Islam, terus turun temurun. Semua bangsa hilang itu yang tidak Islaminya. Coba kita lihat, sama semua. Itulah Islam. Karena ideologinya ideologi yang benar. Bukankah kalian adalah yang mengalahkan Tatar? Ya. Padahal kekuatan mereka sangat besar. Ya, Genghis Khan. Dulu ada penakluk di daerah Mongolia, di tengah Asia Tengah, itu kalian lihat nanti, itu ada Genghis Khan. Dia itu membantai umat Islam. Bahkan sungai Eufrat dan Tigris pada waktu itu menjadi hitam dan merah karena darah dan dibakarnya seluruh kekayaan umat Islam. Menaklukkan negeri kaum muslimin, tapi dibantai lagi, dikalahkan lagi itu pasukan Tatar itu, pasukan Genghis Khan itu. Bahkan mereka, ya kan, raja mereka pun akhirnya masuk Islam, menghilangkan diri, menghilangkan identitas tadi, semuanya hilang, melebur dengan Islam menjadi menjadi bagian kemenangan. Kenapa begitu? Karena kita mengalahkan mereka. Itu Tatar. Pada waktu itu, ya kan, padahal mereka sangat besar, bahkan kalian berhasil memasukkan Islam itu ke tengah-tengah kehidupan mereka, dan sebagian mereka di sebelah utara di sebelah utara tetap sebagai negeri-negeri Islam yang mengemban Islam hingga kini. Jadi akhirnya bangsa Tatar itu menjadi pembela Islam pada saat Islam masuk ke dalam diri mereka dengan dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau bayangkan kalau kalian mendidik anak-anak dengan benar di situ, ya nanti nanti punya anak kan? Iya, didik yang benar, bukan dalam konteks bagaimana bahwa kalian adalah para kesatria, anakku, gitu. Bukan masalah kalian sekedar hafal Quran, ngerti bahasa Arab, misalnya yang sebagai alat dari bagaimana memahami hukum Islam.
bukan cuma sekedar hafal hadis, paham bagaimana memahami seluruh syariat misalnya, bukan cuma itu, tapi harus menjadi kesatria, pengemban dakwah gitu, yang mengemban Islam, berdakwah, menyampaikan Islam sebagai ideologi. Coba, ya kan? Kalau bukan kalian yang nyuruh gimana? Ngerti dia, tahu dia banyak misalnya pemahaman ayat-ayat Al-Quran, tapi nggak pernah mau mendakwakan, nggak ideologis, gimana ceritanya? Ya. Nah, bukankah kalian yang memukul mundur pasukan salib pasca generasi Bani Mamalik dan sejumlah generasi negara berikutnya yang ada di bumi kalian, bahwa mereka ibarat langit dan bumi, lalu mereka dikalahkan secara hina dina. Jadi orang-orang dulu pasukan salib itu dikalahkan oleh kaum muslimin, seolah-olah mereka itu apa, gimana? Dalam keterpurukan. Mereka mandi aja nggak ngerti cara mandi, cara bersihin kuku, cara ke toilet, cara cebok aja nggak ngerti. Coba bayangin, hanya kaum muslimin yang ngerti tentang itu dan mengajarkan mereka. Makanya budaya mereka itu budaya dengan penuh parfum. Ya tentu bukan masalah nggak boleh wangi-wangiannya, tapi kenapa? Karena dulu itu mereka nggak mau mandi. Nah di sini kita kalau nggak mandi awas nih. Dilatih itu mandi. Mereka melawan kaum muslimin dalam perang salib, hancur lebur. Makanya dibilang ibarat langit dan bumi. Seorang yang mulia bagaimana menghancurkan orang yang hina dina. Kenapa ya Allah yang bilang gitu, ya kan? Nah, ingat. Ya kan? Orang kafir itu gimana? Ulaika kal an'ami bal hum adall, ya kan? Mereka seperti orang kafir itu seperti apa? Binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kita yang mengalahkan orang-orang kafir itu. Sungguh para togut masa kini, yaitu Amerika dan Inggris serta para pengikutnya, mereka adalah berasal dari jenis yang sama dengan orang-orang yang mendahuluinya. Mereka tidak akan mampu menghadapi peperangan kecuali satu kali saja, lalu setelah itu mereka terpukul mundur dalam keadaan kalah. Perang Hittin adalah awal dari kehancuran pasukan salib, dan Ain Jalut tadi melawan perang Tatar, orang Tatar ya, adalah pembuka kekalahan pasukan Tatar. Berbagai peperangan itu adalah perang ya, perang pemisah yang satu dan perang pemisah yang satu yang menghancurkan bangunan maupun institusi mereka. Lalu siapa lagi selain negara khilafah yang akan memulai peperangan ini? Kita telah menyaksikan negara-negara selain negara khilafah yang memiliki persenjataan memadai serta pasukan yang sangat besar, namun tidak pernah berperang menghadapi para perusak agama dan dunia. Mereka telah menjual akhiratnya dengan kepentingan dunia yang sangat suci. Dengan kepentingan dunia yang sangat kecil. Jadi kita lihat gagah mereka, besar mereka, punya persenjataan itu, banyak pasukan, tapi nggak mau perang. Ini negeri-negeri kaum muslimin yang dikuasai oleh para pengkhianat itu, nggak mau memerangi orang kafir, nggak mau memerangi Amerika, padahal Amerika itu juga pengecut, takut kepada Islam. Nggak mau membebaskan tanah suci mereka. Ngapain? Badan gede isi kosong, nah gitu ya, padahal itu dia tentara. Sungguh hanya negara khilafah sajalah yang sanggup menyingkirkan Amerika dan Inggris dari arena internasional, menghancurkan dominasi Amerika dalam percaturan internasional, menyelamatkan dunia dari kejahatan mereka, menyebarluaskan kebaikan di seperempat bagian dunia,
menghancurkan institusi Yahudi, perampas Palestina, bumi Isra dan Mi'rajnya kaum muslimin, bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, dan mengembalikannya secara sempurna ke dalam haribaan Darul Islam nanti ini insyaallah. Wahai kaum muslimin, itu semua berada dalam genggaman kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan nggak kelihatan nih ya. Apa nih? Ya, wa antumul a'launa wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Ya kan? Di sini dikatakan, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Walan yatirakum. Ya. Jadi itu. Paham sini. Jadi kitalah, ya kan? Wa antum a'launa, ya kan? Wala tahinu wala tahzanu, wa antum a'launa in kuntum ta'lamun, in kuntum mu'minun, ya kan? Jadi kalianlah yang paling utama, kalianlah yang lebih tinggi dari orang-orang kafir itu jika kalian mengetahui, jika kalian menjadi orang-orang mukmin dan Allah bersama kalian dan tidak dikurangi sedikit pun amal pahala buat kalian. Gitu. Paham? Ini yang harusnya terjadi itu. Kita mengalahkan mereka. Jadi negeri-negeri kaum muslimin akan kita bebaskan. Kita bisa melihat ya, sekarang ini kalau kaum muslimin mau bersatu, ya kan, mau untuk kemudian menegakkan kembali syariat Islam, mau untuk kemudian memerangi orang kafir, Masya Allah, kalah mereka. Amerika, Inggris itu kecil, ya dah. Ya, jadi gitu. Cuma permasalahannya, paham nggak ini, ngerti nggak ini kaum muslimin ini? Itulah yang harus diberi pemahaman. Mau nggak kemudian berdiri di sisi yang benar, di sisi Allah, di sisi apa? Kebenaran Islam. Gitu. Coba. Apa namanya? Melihat. Kemarin ada video dikirim dari kawan ayah di situ ya, di Palestina. Ibu-ibu, nenek-nenek, ya kan? Nenek-nenek itu sedang apa? Sholat di Masjidil Aqsa. Mau sholat dia, diusir oleh tentara Yahudi, disuruh pergi. Marah dia mau sholat di masjidnya sendiri. Dia marah, dia gentak itu tentara Yahudi. Hei, umurku ini lebih tua dari negaramu. Bayangin. Digituin sama nenek-nenek itu. Umur saya ini lebih tua. Sopan maksudnya kamu itu. Kamu gak ngerti. Musuh Allah. Jadi bukan lagi dia, negaranya aja tuh gak kalah tua dari dia. Ya karena sudah tua dia. Dan Yahudi itu baru kemarin itu menduduki negeri Palestina. Dan saya sudah di sini, sudah beribadah di sini. Masya Allah, heroik sekali dia. Itu nenek-nenek, harusnya kita ini ngerti. Kaum muslimin dimanapun datang ke sana itu bukannya wisata. Nah, ngusir Yahudi, gitu, ya kan? Tapi memang nggak akan bisa kecuali dengan khilafah. Makanya kita berjuang untuk itu. Ya, nah, gitu. Nah ini bab akhir dari tadi saya salah apa namanya? Iya, dunia ini kecil ya, salah baca. Jadi bukan masuci tadi. Dunia ini kecil. Jadi kaum muslimin lah, Allah lah yang kemudian memiliki kemuliaan.
dengan seluruh kekuatan Islam itu sendiri. Silakan, ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Paham? Nah, besok kita akan bahas tentang, nanti minggu depan, tentang Kashmir ya, sampai kalian nanti pas liburan. Libur sebentar, jeda sebentar, nah, lanjut lagi insyaallah. Begitu Ibu. Ada tambahan Bu? Enggak? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, yuk sedikit-sedikit kita terus pelajari tentang bagaimana keadaan negeri-negeri kaum muslimin. Ayo kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tersalawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.